Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fuad Podcast. Kembali lagi di segmen bisa, yaitu Bincang Santai. Sekarang udah ada tamu cantik nih di sebelah saya. Siapa tuh? Halo Bella. Kak Amala. Masih puasa? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih kuat ya? Insya Allah Kak. Perkenalan dulu nih Bella. Bella namanya siapa, dari prodi mana, buat subscriber kita yang di rumah. Perkenalkan kayak formal ya Kak? Kayak kenalan kita ngomong-ngomong biasa. Nama aku Bella. Nama saya Bella Melinda. Saya dari prodi BKI, mahasiswa aktif semester 4. Masya Allah, anak BKI berarti bimbingan konseling Islam. Iya. Kita berarti satu jurusan nih, jurusan dakwah. Kan aku KPI, kamu BKI. Iya Kak. Sekarang sibuk di mana nih Bella? Sambil kuliah juga ikut organisasi. Wis, organisasi apa aja tuh? Untuk sementara ini masih himpunan mahasiswa program studi BKI Kak. Oke, jadi fokus di HMPS BKI ya? Iya. Nih katanya Bella, bukan katanya sih, tapi emang udah jadi ketua HMPS BKI. Keren banget tuh. Bisa cerita sedikit gak kok bisa jadi ketua HMPS BKI? Kan Bella tuh perempuan tuh, tapi bisa jadi ketua. Duh, gimana tuh caranya? Ya, alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua HMPS BKI periode 2021-2022. Pada awalnya tuh saya pada semester 1 atau enggak semester 2 itu masuk organisasi HMPS. Nah, itu kan HMPS BKI baru berdiri, Kak. Iya, tahun pertama ya? Iya, tahun pertama. Jadi di situ saya kan biasanya maba tuh penasaran gitu, mau ikut organisasi, mau ikut acara yang ada di kampus. Nah, itu awalnya saya mau coba ikut gitu, karena latar belakang saya itu nggak ada dari organisasi, bukan dari organisasi. Oh, jadi penasaran terus ikut HMPS BKI? Ya, ikut HMPS BKI karena di situ ada demisioner saya juga yang mengajak untuk masuk HMPS kan. Tahun pertama itu mahasiswanya sangat sedikit Kak, jadi saya sebagai mahasiswa baru merasa peminatnya kurang, jadi penasaran kenapa nih gitu. Ternyata emang mahasiswa BKI itu jumlahnya sangat sedikit gitu. Nah, kemudian berjalan selama 1 tahun, di situ saya dipercaya juga sebagai wakil ketua, sebagai wakil ketua HMPS BKI. Kemudian selama 1 tahun itu saya banyak belajar gitu Kak, menyesuaikan diri gitu. Kan baru pertama masuk organisasi itu tentu kayak banyak yang nggak tahu, banyak masih bingung. Iya, masih bingung gitu gimana menyesuaikan, dan mungkin sampai saat ini saya masih bingung gitu cara beradaptasi di organisasi itu seperti apa. Nah, kemudian berakhir kepengurusan dari demisioner saya dipercaya naik menjadi ketua. Itu awal dari saya masuk organisasi. Jadi selama saya menjadi ketua itu, kata saya kalau selama menjadi pemimpin saya banyak kekurangan, itu sebenarnya kita masih sama-sama belajar gitu Kak. Iya, betul. Karena pada dasarnya saya juga bukan orang organisasi, bukan seperti orang yang ketua OSIS atau apa gitu. Jadi kalau banyak kekurangan mungkin bisa ditegur atau langsung disampaikan kepada saya. Yang penting mau belajar dan mencoba ya Bella, bukannya malah menghindari. Apalagi Bella anggap nih terhadap keadaannya di program studinya, yaitu mahasiswanya masih kurang banyak dan peduli terhadap organisasi. Jadi Bella melihat prihatin akan keadaan seperti itu, dia mau turun langsung. Dan agak luar biasa juga ya track of recordnya di organisasi. Dulu di sekolah belum pernah ikut organisasi, pas di kampus ikut, langsung jadi wakil ketua, terus langsung jadi ketua. Keren tuh. Itu PR juga sih Kak buat saya, maksudnya saya tuh selalu ditekan gitu. Maksudnya ini bukan saya, kalau orang kan tentu punya sisi lelah gitu dalam berorganisasi gitu. Tapi mau gimana lagi kan kalau kita sudah milih suatu jalan gitu, harus diterusin gitu sampai akhir. Jangan sendat-sendat ya. Jangan di tengah-tengah sudah berhenti. Sekali nyemplung, basah aja sekalian gitu ya. Oke, siap. Emang keinginan berarti ya pengen jadi ketua?
emang pengen jadi ketua sih Kak. Sebenarnya kalau ada pilihan lain, mau belajar dulu, tapi melihat keadaan yang sekarang, kalau bukan kita siapa lagi gitu yang nerusin HMPS BKI kan ini sudah mau berjalan 2 tahun gitu. Iya, 2 tahun ya, yang awalnya HMJ DKI atau dakwah komunikasi Islam, terus pecah tuh jadi HMPS BKI dan HMPS KPI. Terus karena Bella udah resmi nih dilantik sebagai ketua HMPS BKI, apa aja nih proker yang akan dikerjakan oleh BKI ke depannya? Jadi untuk BKI sendiri itu kami fokus pada branding BKI karena seperti yang kayak saya katakan tadi awal bahwa mahasiswa BKI itu beda gitu sama mahasiswa KPI kan banyak gitu Kak. Iya. Sedangkan mahasiswa BKI itu sedikit. Jadi kami itu mau memperkenalkan BKI ke masyarakat yang lebih luas, ke siswa yang ada di Palangka maupun yang tidak ada di Palangka. Jadi kenapa kami adakan terus kegiatan secara online, live IG dan juga share pamflet, melakukan webinar, itu tuh tujuannya agar siswa yang tidak tahu apa itu BKI jadi tahu gitu Kak. Itu merupakan program kerja kami. Seperti kemarin saya mengadakan live IG itu yang bertemakan ghosting gitu. Iya, ghosting. Namanya udah apa ya? Udah nge-hype nih. Jadi diambil tuh apa ya? Kepanjangan ya ghosting itu? Enggak Kak, itu tuh sebenarnya kan ghosting secara umum itu kita disakiti secara ditinggalin secara tanpa ada kejelasan. Nah. Jadi emang pengen ngebahas itu tentang ghostingnya. Ya, tapi dalam organisasi gitu. Jadi ghosting tapi di ruang lingkup organisasi, Ya. bukan hubungan antara individu cowok sama cewek nih. Bukan kan? Oke. Kalau itu kan terlalu panjang gitu. Jatuhnya nanti curhat. Siap curcol malahan nanti ya. Jadi kalau dari yang kemarin waktu ghosting itu salah satu proker kerjanya ngabuburit bareng HMPS BKI. Nah, kami ambil temanya ghosting. Itu kan di organisasi pasti ada Kak yang pada awalnya tuh aktif terus hilang semangatnya. hilangnya. Terus Nggak ada kita kabar. sebagai ketua di ghosting gitu Kak. Sakit ya kayak gitu. Kan? Ya, kita tuh kayak mencari-cari ini mana nih yang janjinya katanya mau membersamai HMPS sampai akhir gitu. Itu baru awal kepengurusan juga itu sudah ada yang kayak gitu Kak. Jadi kenapa kami ambil temanya itu agar yang ngeghosting HMPS maupun organisasi itu sadar gitu bahwa pengurusnya juga butuh kejelasan. Iya. Jadi nggak boleh seenaknya aja sama organisasi, harus bertanggung jawab betul sama pilihannya. Kayak kata Bella tadi, sekali nyebur langsung aja basah ya kan. Jangan setengah-setengah. Oke, tadi ngebahas tentang branding. Jadi branding yang dilakukan oleh HMPS BKI itu adalah fokus ke proker yang dilakukan oleh HMPS BKI itu adalah branding. Dan salah satunya adalah rutin mengerjakan atau kegiatan seperti live IG, diskusi-diskusi. Kayak diskusi-diskusi offline dilaksanakan juga atau enggak? Yaitu selain live IG. Ada Kak, kami adakan mungkin itu program kerja kami jangka panjang. Nah, itu akan diadakan setelah bulan Ramadan gitu. Itu biasanya diksi. Oh ya, diksi. Nah, itu kami biasanya terbuka untuk umum. Jadi kemarin tuh ada juga dari SPI, terus dari IKT yang sempat ikut diksi. Itu kami adakan di KP agar suasana baru gitu Kak. Kan anak muda suka nongkrong. Betul. Suka Bosan sambil kan di kampus mulu. Ya, soalnya kalau live IG itu kami adakan secara 2 minggu sekali. Kalau diskusi-diskusi itu kami adakan juga 2 minggu sekali. Jadi selama 1 bulan itu full kegiatan tiap minggu. Oke, siap, mantap. Untuk sementara ini tadi kata Bella baru dilantik aja udah ada yang ngeghosting nih. Ini aman nggak? Banyakan yang ghosting atau banyakan yang bertahan nih? Alhamdulillah masih banyak yang bertahan Kak. Walaupun udah ada yang ghosting. Tapi masih banyak yang bertahan. Jadi tetap harus semangat. Oh, yes. Oke, ngebahas karena ini kita masih bulan puasa. Terus tadi Bella bilang ada proker tentang ngabuburit. Jadi inget nih tentang ngabuburit. Ini nanti Bella ngabuburitnya kemana nih? Atau biasanya puasa Bella nunggu ngabuburitnya dari hari-hari kemarin tuh ngapain aja? Kalau saya sih Kak, ini kan baru 7 hari ya Kak?
Iya, Nah, hari ke-7 Ramadan. itu sih masih di rumah aja, maksudnya kalau ada kegiatan baru ke kampus, belum ada sih bukber maupun jalan-jalan gitu. Karena sambil kuliah juga capek gitu Kak, menyesuaikan kegiatan organisasi, terus juga kegiatan kampus. Kalau ada waktu, biasanya kalau nggak bulan Ramadan itu nongki terus Kak. Tapi karena bulan Ramadan jadi lebih sering di rumah Iya, gitu. lebih sering di rumah. Tapi setelah buka langsung tuh keluar rumah gitu ya. Langsung kayak keluar dari kandang. Iya Kak. Oke, nih kita udah tanggal 19 April kan ya. Bentar lagi lusa itu udah Hari Kartini. Nah, membahas tentang Hari Kartini, kira-kira HMPS BKI ada bikin event gak nih tentang Hari Kartini? Atau belum ada? Untuk sementara waktu ini masih belum ada sih Kak, karena baru menyusun program kerja juga kan mau disetor hari ini. Nah mungkin untuk kemungkinan hari-hari besar berikutnya kami akan mengadakan kegiatan. Oh iya, karena ini baru dilantik banget kan ya, jadi masih minim banget persiapannya. Oke, siap. Itu tim kreatif udah nandain. Terima kasih tim. Oke, dan menurut Bella nih, tanggapan Bella sebagai seorang ketua dan seorang perempuan juga tentang peringatan Hari Kartini yang dilakukan tiap tahunnya itu menurut Bella perlu atau enggak sih? Untuk mengapresiasi Ibu kita Kartini ya Kak, menurut saya sih penting karena kalau tidak ada sosok beliau mungkin kita sampai sekarang masih ditindas gitu, masih Iya. hak kita gitu tidak diakui gitu. Tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki di luar Laki-laki. sana. Oke, dan menurut Bella Kartini itu di zaman sekarang itu seharusnya kayak gimana sih? Kan Kartini ini kan sosok pahlawan kan ya, dan kita nggak mungkin mengapresiasinya cuman hanya sekedar memperingati harinya setahun sekali aja, tapi juga harus kita tiru kan keteladanannya, perilakunya. Nah, menurut Bella di zaman sekarang itu yang paling atau harus banget dimiliki setiap perempuan Indonesia itu apa? Yang dicontoh dari Kartini? Menurut saya seperti saya pribadi ya Kak, itu kan sebenarnya maupun laki-laki ataupun perempuan itu bisa menjadi pemimpin menurut saya karena Iya. kalau kita hanya mengandalkan seorang laki-laki, jadi wanita ini, perempuan ini ibaratnya tidak mempunyai hak ataupun rendah gitu, Iya. bukan artian rendah gimana, tapi sebagai perempuan kita juga bisa membuktikan gitu bahwa kita juga bisa menjadi seorang pemimpin, akan tetapi tidak lupa kodrat kita sebagai seorang wanita gitu. Mungkin dan juga gimana ya Kak, kita kan ini sih PR juga sih untuk perempuan agar tetap menjaga harga dirinya gitu, jangan sedikit-sedikit kalau ada laki-laki yang Ganteng, yang ganteng. yang deketin langsung luluh. Iya. Iya, kita perempuan juga harus punya pendirian ya. Juga harus punya kriteria yang misalkan nanti pasangan kita seperti apa. Betul banget. Betul. Terus juga kita sebagai perempuan, kata Bella tadi jangan takut jadi seorang pemimpin. Artinya kita harus terus belajar, harus terus menambah pengetahuan kita untuk apa? Agar kita nggak bisa dibodohin sama laki-laki. Karena kan laki-laki sekarang menurut saya itu kayak nggak bisa melihat wanita yang cantik Kak. Wis, langsung kecantol gitu ya. Iya loh, langsung gimana ya cara cara pendekatannya gitu. Maksud saya sebagai wanita kan udah tahu laki-laki begini, jadi Iya. harus ada Benteng, standar ya, harus iya. ada benteng juga. Kalau sebagai wanita terus menerima laki-laki datang sama kita itu ibaratnya kita kalau mau diajak jalan mau diajak chat mau itu kayak nggak ada apa Standarisasi. iya gitu, bukan sebenarnya standar seseorang tuh beda-beda ya Kak, tapi Iya, beda-beda, kalau saya relatif. pribadi itu membatasi gitu antara berhubungan sama laki-laki karena Kita juga harus ingat kodrat kita sebagai Iya. wanita muslimah kan. iya Kak. Iya. Mantap sekali. Oke. Jadi menurut Bella yang harus dicerminkan dari seorang Kartini adalah kita jangan mudah luluh sama seorang laki-laki nih. Karena di zaman sekarang itu lagi maraknya nih perghostingan duniawi. Perghostingan dalam hubungan. Iya, Kak. Jadi untuk menghindari kan kalau patah hati itu kan gak enak kan ya. Jadi untuk
mewaspadainya adalah kita juga harus bisa mengontrol diri kita, membentengi diri kita untuk jangan asal terima keluar masuknya cowok yang mau deketin kita. betul. Kita juga harus punya fokus. Oh iya, masalah tentang fokus nih. Dreams Bella ke depannya apa nih? Gimana Kak? Goals Bella ke depannya gitu. Oh, Sebagai perempuan, sebagai mahasiswi juga. saya harap sih untuk beberapa waktu ini saya maunya fokus ke HMPS dan juga kuliah gitu. Bisa apa? Tadi kan karena HMPS BK ini sini kembali lagi Kak ke HMPS itu karena HMPS BK ini kan jarang ikut lomba gitu Kak. Mungkin Iya. nanti saya mau menekankan kepada anggota maupun divisi saya itu agar kalau ada lomba tuh terus ikut gitu agar Wes. prestasi anak BK itu terlihat juga mungkin untuk saya pribadi juga karena belum ada prestasi. Jadi harus ambis ya. Iya. Ambis di dunia kompetisi. Iya. Mantap. Jadi jangan cuma fokus terhadap organisasi, juga, tapi juga harus melek terhadap achievement atau prestasi. Seperti Kamala kan banyak banget. Enggak kok kakak, dikit aja. Oke. Oh iya nih Bella, kita melek terhadap realitas sosial di zaman sekarang. Itu kan orang-orang masih sibuk nih membicarakan tentang hak kesetaraan dengan laki-laki dengan perempuan, terus perempuan juga harus mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki-laki. Itu kan udah bisa dibilang udah basi kan ya, udah dibahas terus-menerus dan udah diperjuangkan sama Kartini juga pada masa itu, dan kita juga udah merasakan dampaknya. Nah, yang kurang dari perhatian kita dan luput itu adalah bagaimana tentang kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Nah, itu kan perempuan masih sering mendapatkan hal-hal seperti itu, dan laki-laki pun masih sering seenaknya melakukan gitu. Contohnya kayak gak mesti harus dilecehkan yang kayak gimana-gimana, hal sederhana aja, misalkan ada perempuan pakai pakaian yang terbuka dikit aja tapi digangguin, nah itu kan juga udah termasuk kekerasan seksual kan sebenarnya. Nah, itu tanggapan Bella gimana tuh? Kalau tanggapan saya terhadap hal itu kan di sini kekerasan itu bukan hanya secara seksual ataupun yang sentuhan fisik, tapi juga dengan kata-kata. Nah, itu kan bisa melakukan pelecehan gitu Kak. Nah, untuk kaum perempuan itu kebanyakan kurang speak up gitu Kak. Kalau sudah dilecehkan, mereka tuh takut buat cerita. Karena malu ya. Iya, karena malu. Dia pikir itu tuh aib Kak. Padahal itu tuh hal yang harus kita ceritakan atau adu gitu ke orang yang kita percaya agar kita tidak terhindar dan tidak terulang lagi hal itu, karena semakin tahun itu jumlah wanita yang mengalami pelecehan seksual itu semakin meningkat. Ngeri juga ya, semakin tahun semakin meningkat, dan padahal yang dianggap aib itu kalau dipendam itu malah bakal menimbulkan takutnya nih korban-korban selanjutnya. Iya, betul banget. Iya. Dan menurut Bella nih, karena bagaimana perundangan kekerasan seksual di Indonesia itu apakah udah tepat atau belum nih hukum tentang perundang-undangan kekerasan seksual di Indonesia, atau masih belum nih, masih lemah? Kalau secara pandangan saya itu sudah mulai meningkat sebenarnya Kak, akan tetapi masih kurang dari kata yang ketat gitu. Maksudnya apalagi kalau yang kena kekerasan seks atau kekerasan seksual itu dari orang yang ini kehidupannya menengah ke bawah gitu kan. Iya. Nah, kalau yang melapor dari orang yang menengah ke bawah itu tuh pasti susah gitu diprosesnya. Berbeda dengan orang yang menengah ke atas kan pasti langsung diproses Kak. Itu sih menurut saya kelemahannya, karena hukum di Indonesia seperti yang kita tahu tuh masih bisa dilihat lah gitu. Hanya berlaku bagi orang-orang seperti itu lah. Oke, jadi karena melihat realitas sosial dan keadaan seperti itu nih, nah bagaimana nih saran Bella kepada masyarakat, bukan masyarakat sih, perempuan-perempuan di Indonesia khususnya, masyarakat juga, untuk berperilaku atau menanggapi keadaan yang seperti ini, di mana perundangan hukum pelecehan seksual yang seperti itu tadi kurang ada, cuman kurang ketat, dan sedangkan perempuan juga masih sering mendapatkan hal-hal semacam itu. Nah, bagaimana sebaiknya perempuan itu? Kalau menurut
saya kalau bukan kita lagi, kalau bukan diri kita pribadi, itu yang melindungi kita siapa lagi gitu Kak. Jadi sebagai perempuan itu tetap dijaga harkat martabatnya sebagai perempuan, tetap ada batasan gitu, main antara perempuan dan laki-laki. Karena di zaman sekarang itu kita sepertinya ikut budaya luar gitu, yang dimana pacarannya terlalu berlebihan gitu. Karena mungkin tidak lepas dari kita juga Kak, antara laki-laki dan perempuan itu kan pasti kalau berduaan maksudnya Setan. nah ya setannya kan Iya. ada gitu. Jadi untuk menghindari hal itu sebagai perempuan harus kita yang membatasi diri, karena laki-laki kalau sudah ini menurut saya saja bukan Iya. laki. Iya, siap. Kalau sudah berduaan dengan perempuan itu yang awalnya niatnya A jadi pindah ke B gitu kan. Jadi tambah banyak ya. Jadi tambah banyak. Jadi kalau bukan kita yang menjaga diri kita sendiri, itu siapa lagi gitu. Karena mengharapkan hukum di Indonesia sendiri sudah kita bahas tadi Kak, sangat masih kurang gitu dari gimana ya hukum yang seharusnya. Jadi tetap yang paling utama adalah kita harus mengontrol dan membentengi diri kita sendiri untuk terhindar dari hal-hal semacam itu. Oke, terima kasih banyak Bella atas waktunya. Oke, jadi seperti biasa nih para narasumber atau tamu dari Puat Podcast itu biasanya mempromosikan channelnya YouTube Puat. Jadi kayak YouTuber biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Puat TV. Ayo Bel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Siap. Di Puat. Di Puat TV. Oke, mantap sekali. Terima kasih banyak Bella atas waktunya. Semoga sehat selalu, bisa menjaga kesehatan, bisa memanage waktu juga. Ingat kesehatan tuh perlu loh Bella, apalagi ini masih masa pandemi COVID-19. Semoga puasanya juga lancar. Oke, sampai di situ perjumpaan kita pada kali ini. Sampai jumpa di segmen Bisa Bincang Santai Fuad Podcast. Dan itulah tadi perbincangan santai kita dengan Bella pada hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat Hari Kartini ke-143. Untuk perempuan di luar sana, tetap jadi perempuan yang hebat, kuat, tangguh, dan cerdas. Yeay, selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini.